Haddatsani Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, haddatsana Abu Usama, haddatsana Muhammad bin Amr, haddatsana Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laili, qala kunna fil hammam qubail al-adha. Fokus baik-baik. Lihat sini. Rawi yang terakhir Ammar bin Al-Laythi, Ibnu Laythi mengatakan, dulu kami sedang berada di kamar mandi dekat-dekat waktu Idul Adha. Di kalau Idul Adhanya besok mungkin tanggal 8, tanggal 9 mereka masuk kamar mandi beres-beres, bersih-bersih. Kemudian fattala fihi nasun, maka di sana orang-orang mulai membersihkan diri. Ya, ada yang macam-macam lah ya. Antum misalnya at-tala ini bisa juga diartikan chat kalau chat biasa. Kalau dalam konteks membersihkan diri ada mencukur, ya, ada kemudian misalnya cukur kumis, cukur macam-macam dan sebagainya, ya. Kemudian faqala ba'du ahlul hammam, ketika melihat beberapa orang sedang membersihkan dirinya, ada yang mencukur ya kumis, ketiak dan sebagainya, maka orang-orang yang tahu riwayat kemudian berkata pada orang bercukur itu. Apa yang disampaikan? Lihat, inna Sa'id bin al-Musayyab yaqra'u hadza. Kamu enggak tahu ya kalau Sa'id bin al-Musayyab itu tidak menyukai amalan ini. Maksudnya ini kan besok kita mau adha. Anda kan sedang menyembelih, Anda nyukur rambut yang melekat pada tubuh. Nah, menurut Sa'id bin al-Musayyab yang tahu hadis tadi, yang meriwayatkan hadis tadi, amalan ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaulah yang dimaksudkan larangan cukur ataupun potong kuku itu melekat pada hewan, tentulah orang-orang ini tidak akan dilarang untuk mencukur rambut yang melekat pada tubuhnya pada saat itu. Teruskan hadisnya. Au yanha anhu, atau yang dimaksud tidak disukai ini melarang, jangan potong, jangan cukur, jangan potong kuku, jangan cukur rambut. Jangan lakukan itu. Kalau bahasa kita demikian. Kenapa? Falaqitu Sa'id bin al-Musayyab fadzakartu dzalika lahu. Ketika terjadi demikian, karena orang-orang ini belum tahu hukum, saya pun mengadukan persoalan ini kepada Sa'id bin al-Musayyab yang meriwayatkan hadis tadi. Apa kata Sa'id bin al-Musayyab? Faqala, maka beliau mengatakan, ya ibna akhi, hadza haditsun qad nusiya wa turika akhil karim. Mereka mengamalkan sesuatu lupa dengan hadis Nabi. Ada hadis Nabi mengatakan jangan potong, jangan cukur. Hadis ini sudah banyak dilupakan dan ditinggalkan isinya. Jadi ada amalan bagi orang yang tengah akan menunaikan kurban, jika sudah akan berkurban tanggal 1 sampai dengan 9 atau sebelum hewannya dipotong, jangan cukur, jangan potong rambut, semua rambut yang melekat pada tubuh. Plus jangan potong kuku sampai hewannya disembelih. Paham? Kalaulah yang dimaksudkan hewannya, tentu Sa'id bin Musayyab tidak akan mengatakan itu, dan beliaulah yang meriwayatkan hadis ini. Paham? Jadi yang dimaksud di sini adalah manusianya, bukan hewannya. Pertanyaannya, kenapa tidak dicukur dan dipotong itu? Supaya Allah berkenan mengampuni semua jejak tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebelum itu dipisahkan dari tubuh kita karena khawatir pernah berbuat maksiat di dalamnya. Khawatirnya ketika diampuni, kuku itu udah pisah dan dia pernah bermaksiat. Bukankah tangan yang menulis status yang tidak jelas itu ada kuku di dalamnya? Bukankah tangan yang pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya itu adalah ada kuku di dalamnya? Bukankah, maaf teman-teman, pikiran yang pernah berpikir satu yang tidak bagus itu ada rambut yang melekat di atasnya? Maka biarkan itu semua melekat pada tubuh kita. Memohon ampunan kepada Allah, mengampuni dosa kita. Begitu disembelih hewan itu, selesai kita kemudian berdoa, maka Allah berkenan mengampuni tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sekalipun itu cuma sehelai rambut yang melekat pada tubuh kita. Setelah diampuni, bersihkan, kubur, selesaikan, dan Masya Allah tidak akan pernah dia soal sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Jelas ya?